Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga kita selalu hati kita terbimbing, hati kita selalu terbimbing lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita hanya terbimbing karena Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk itu kita selalu uh, menjaga diri kita dengan selalu berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala haula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin walimna takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita siapkan diri kita, menyiapkan diri kita panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'
Ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rjuni izan wa syarafan wa ja'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Pak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah ya. Pada pagi hari yang cerah ini kami ingin menyampaikan suatu pentingnya kita untuk suatu amalan untuk melunakkan hati. Kenapa? Karena hati yang lunak ini merupakan salah satu ciri atau bentuk takwa, ya, merupakan juga tujuan penting dalam bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita menjadi hati yang lembut, yang eh, hati yang lembut, hati yang mudah menerima kebaikan, hati yang mudah menerima kebaikan, mudah berbuat baik, mudah hati yang selalu tersenyum, selalu optimis, positive thinking, bukan hati yang selalu bertumbuh dan hati yang selalu menjaga hatinya untuk selalu optimis dan selalu menjaga hatinya agar selalu terhindar atau menghindari dari keburukan. Hati yang selalu peka terhadap perasaan orang lain. Maka kita lihat sebagaimana contoh-contoh para sahabat Rasulullah yang dulunya, ya, sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana hatinya dulu. Seperti diterangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid, lalu datang dan ikut bergabung bersama kami Mus'ab bin Umair dengan mengenakan pakaian yang ditambal. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau menangis, mengingat bagaimana keadaannya Mus'ab yang sebelum masuk Islam, yang manja, yang selalu tampil necis, dan bagaimana keadaannya saat ini. Ya, dulunya yang manja, necis, yang tampil, yang luar biasa. Namun begitu masuk Islam, dia bersahaya dengan rela, dengan pakaian yang ditampal. Bisa berubah, bahkan berubah 180 derajat. Berubah 180 derajat. Maka sebuah perubahan yang sangat luar biasa yang dapat dilakukan oleh seseorang membalikkan suatu kondisi, satu keadaan 180 derajat. Tidak lagi melihat dirinya, tidak lagi melihat dunia, tidak lagi bergantung pada hati, tidak lagi peduli pada selain Allah dan Rasul-Nya. Yang ia cintai hanya Allah, yang ia betul-betul memurnikan lillah, memurnikan Allah, hanya semata-mata beribadah kepada Allah, lillah, lillah. Maka jadi orientasinya hanya Allah, tujuan hidupnya hanya Allah, niatnya hanya Allah, tujuan hidupnya hanya Allah. Itulah akhirnya mereka tidak menghiraukan kondisi dirinya, tidak menghiraukan kondisi dunianya, materinya, yang hanya ingat yaitu hanya Allah, 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 dan hanya Allah. Maka yang perlu kita perhatikan, bagaimana bisa seperti itu? Pendidikan seperti apa? Kok bisa seperti itu? Bentuk pendidikan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya bisa sampai berubah 180 derajat. Bagaimana yang disampaikan Nabi? Apa yang disampaikan Nabi? Hingga mampu merubah, hingga mampu mengupgrade sosok-sosok yang sangat penting, yang sangat luar biasa di zamannya. Sayyidina Mus'ab bin Umar yang dulunya dari berbangga, membanggakan dirinya, menjadi sederhana dan zuhud. Dari cinta dunia, akhirnya ya, Sayyidina Umar
emosian, yang kasar, mudah marah, temperamen, ya, temperamen yang tinggi dan kasar menjadi lemah lembut dan penuh kasih. Dan masih banyak lagi terdapat beberapa hal perubahan dari sahabat Nabi yang merubah perilakunya, merubah kepribadiannya. Maka yang kita bisa ambil pelajaran yaitu bagaimana pembelajaran yang diajarkan Rasulullah sampai bisa berubah 180 derajat. Yang orientasinya dulu nafsunya, yang orientasinya dulu itu hatinya, yang orientasinya dulu itu dunia, berubah menjadi orientasinya lillah, orientasinya Allah. Yang pertama yaitu diajarkan tentang mengingat Allah, berzikir, berzikir, dan membiasakan diri selalu mengingat Allah, membaca dan membiasakan diri selalu mengingat Allah, selalu sambung kepada Allah, selalu hablum Allah, yang selalu zikrullah, dari yang mengubah hati, yang kondisi hati yang dulu buruk, yang ternodai menjadi kondisi hati yang bersih hatinya, selalu menjaga hatinya yang orientasinya hanya lillah, bersih, terhindar dari semua orientasinya hanya kepada Allah, sehingga hatinya yang dunia kotor, ternodai, akhirnya berubah menjadi penuh nur, penuh cahaya, cahaya yang dipenuhi dari cahaya ilahi yang memancar kepada seluruh anggota tubuhnya. Ya, kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah? Karena watak buruk dalam diri seseorang yang disinyalir tidak bisa diperbaiki karena merupakan bawaan diri yang mendasari atau watak. Ya watak ya, kalau watuk bisa diobati, kalau watak aneh gitu ya. Dan telah menjadi kebiasaan dan ternyata masih bisa dilunakkan dan diperbaiki dengan apa? Dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, dengan membiasakan mengingat Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, yaitu zikir bisa menghaluskan akhlak, melembutkan tabiat yang jelek, dan memperbaiki keadaan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua yaitu membaca kitab suci Al-Quran, melantunkan kitab suci Al-Quran, dan membiasakan membaca kitab suci Al-Quran. Hati yang kita miliki, tentunya kalau tidak membaca kitab suci Al-Quran, lama-lama akan berkarat. Bisa saja berkarat bagaikan karatnya besi, ternoda, ibaratnya barang yang kena kotoran, bisa berkarat, bisa terkena noda, dan untuk membersihkannya atau penawar karat itu tersebut yaitu dengan membaca kitab suci Al-Quran, dengan mengingat Allah, dengan zikrullah, dan membaca Al-Quran sambil mengingat Allah. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul yang Rasulullah SAW, yaitu kegiatan hati kita yang selalu mudah ternodai, terkotori, dan akhirnya berdampak kepada berkarat. Karena hati kita itu cenderung kepada mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti maksiat. Hawa nafsu kita itu cenderung kepada maksiat dan hal-hal buruk yang kita kerjakan. Dan tentunya itu semua butuh pembersih, butuh pembersihkan, butuh penawar atau butuh pembersih. Dan pembersih yang istimewa berupa cahaya ilahi, yang mana lagi kalau bukan dengan membaca kitab suci Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian dengan membaca sholawat, memperbanyak sholawat. Jika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan hati itu bisa mudah kotor, ternodai, dan berkarat, serta penawarnya merupakan cahaya ilahi yang berasal dari Al-Quran. Maka dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa hati yang bisa mudah retak, pecah, hati itu juga bisa
di samping kotor, tapi juga bisa mudah retak dan pecah. Beliau Rasulullah SAW mengumpamakan hati bagaikan sebuah kaca yang bisa retak dan bisa pecah. Dan suatu hal yang bisa menambal retakannya adalah dengan sholawat. Sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat yang bisa menambahkan kecintaan kita kepada Sang Khalik, kepada Sang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sholawat yang pahalanya tidak pernah tertolak, meski dilakukan dalam keadaan riya dan tidak ikhlas. Insya Allah ya. Jadi sholawat itu dalam kondisi riya, dalam kondisi sombong pun, dalam kondisi pamer pun, itu tetap diterima. Beda dengan membaca Al-Quran, beda dengan ibadah-ibadah salat yang lain. Sholawat yang dicontohkan langsung oleh Allah kepada malaikat dan diperintahkan langsung kepada kita semua, para umat yang selalu mencintai beliau. Allah beserta malaikat, beserta penduduk langit dan bumi, semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih malu-malu atau masih enggan memperbanyak atau membaca sholawat? Tentunya kita harus selalu memperbanyak membaca sholawat dalam kondisi apapun ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk menjadikan hati kita itu lemah, lembut, dan cenderung kepada kebaikan, yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, yaitu dengan uh, memperbaiki hati kita, yaitu dengan atau memperbaiki hati kita itu dengan memperbanyak sedekah, memperbaiki hati kita, hati yang dulunya temperamen, keras, dulu yang kita cinta kepada dunia, maka kita rubah dengan cinta memberi. Kita peduli memberi. Dengan apa? Dengan sedekah. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW akan keutamaannya bagi orang yang bersedekah. Difirmankan Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, balasannya jika kita bersedekah yaitu berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat, pahalanya berlipat-lipat, dan tidak akan bisa, tidak menjadikan para sedekah itu miskin, malah semakin kaya dan semakin kaya. Dengan sedekah di samping kita menjadi kaya di dunia dan maupun kaya di akhirat, jika bisa melembutkan hati kita, hati yang keras menjadi lunak, karena di dalamnya terdapat perjuangan diri dalam melawan nafsu. Di saat kita mau memberi tadi ada perlawanan, dan saat perlawanan itulah kita telah melawan. Dan saat kita telah bersedekah tadi, kita telah melawan nafsu kita dan mengalahkan bisikan-bisikan setan yang berusaha menghalangi dalam melaksanakan sedekah tadi. Para ulama memberikan penjelasan di dalam kita bersedekah itu telah melewati 70 bisikan dan 70 godaan setan. Maka kadang-kadang kita tuh berniat sedekah, ternyata nanti habis itu kita urutkan lagi. Berniat sedekah sekian, tapi habis itu kita urutkan lagi. Itulah sebenarnya kita telah melewati bisikan-bisikan. Dan ternyata bisikannya tidak sedikit. Ada 70 bisikan dan 70 godaan setan. Namun, bagi orang-orang yang beriman, setelah memahami tentang keutamaan yang luar biasa, kemudian akhirnya dia mendorong dirinya dan akhirnya untuk melakukan sedekah. Para sahabat, kita lihat para sahabat, orang-orang iman berlomba-lomba dalam sedekah, membantu menyenangkan saudaranya, menanggalkan egois dengan bersedekah, menanggalkan egoisme dalam diri dan mengasah kepedulian kepada sesama. Maka dengan mengingat keutamaan itu pula yang mendorong akhirnya kami semua untuk selalu memperbaiki diri, untuk berbuat baik, ya, bersedekah, terus bersedekah. Mudah-mudahan dengan menjadi
perantara kita, termasuk hari ini kita niatkan ini bagian dari berbuat baik, bagian dari kita merawat hati kita agar selalu subur, makmur, dan selalu terjaga dari sifat-sifat temperamen, sifat-sifat egoisme, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dan dijauhkan dari kita mengetahui aib-aib seseorang ya yang menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah. Maka itulah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, metode-metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam memperbaiki jiwa-jiwa para sahabat-sahabatnya dengan zikrullah, dengan membaca ayat suci Al-Quran, dengan bersolawat, dengan bersedekah. Sehingga akhirnya kebiasaan-kebiasaan pada zaman jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan zaman jahiliyah, atau adat-adat jahiliyah, tradisi jahiliyah yang buruk, tercela, serta sesat, akhirnya pelan-pelan akhirnya terkikis menjadi umat-umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, menerapkan metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah yang sangat luar biasa, dan kita semua bisa istiqomah dalam perbaikan, mengembangkan jiwa kita, mengembangkan karakter kita, terutama kepada putra-putri kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita. Ya, kita kenalkan sebelum belajar, kita kenalkan zikrullah, kita kenalkan Al-Quran, kita kenalkan berdoa, supaya hati-hati mereka menjadi lunak, hati-hati mereka menjadi semakin dekat dengan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Itu kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, para keluarganya, sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, guru-guru kita, wabil khusus orang tua kita, keluarga besar kita, putra-putri kita, diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya, dan semua kita terbimbing orang berbuat baik, maupun berbuat dolim. Kita doakan semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم